Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kabar sehat semuanya? Sehat Bu? Ngantuk? Kenyang? Ini tapi luar biasa Ustaz, sudahlah habis makan ada snack juga. Ini memang benar-benar banjir ini. Dan perlu diaudit ini Pak Panitia ini. Enggak bercanda. Baik, jamaah yang berbahagia, insyaallah kita akan bersama-sama. Tadi saya di dalam dibisikin lagi, request lagi ini Ustaz Sarjono. Kita cuma sampai jam sekian gitu ya. Karena bilang insya Allah jam 2 selesai. Tapi ternyata mulainya mundur lagi nih. Baik, menyemai akhlak mulia di bulan penuh berkah atau di bulan mulia. Bapak dan Ibu sekalian, kalau keutamaan Ramadan insya Allah semua kita sudah sering bolak-balik target Ramadan di Hasmi udah berkali-kali gitu ya. Sampai bosen, apalagi kita sekarang sudah 40-an ya, tahu 40 tahunan. Ibu-ibu ada yang lebih dari 50 tahun? Ada ya? Coba berapa orang yang lebih 50? Ibu umurnya 15. Yang bapak-bapak, Pak Guru, Pak Ustadz, yang 50 ada? Antum? Berarti katakanlah kalau dari mulai lahir kita hitung tahun pertama walaupun belum balik gitu ya. Itu kan sudah dapat Ramadan nih. Katakanlah kalau balik di Indonesia berapa tahun Ustaz? 15. 15-an ya. 50 tahun dikurang 15 berapa? 35. 35 kali dapat Ramadan dan insya Allah 35 kali pula kita selalu dimotivasi untuk mendengar, menyimak, untuk beramal di bulan Ramadan dengan segala keutamaannya. Betul Pak, Bu? Betul ya? Sudah hafal keutamaan Ramadan? Keutamaan ibadah di bulan Ramadan? Hafal, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu saja. Padahal banyak sekali yang lainnya ya. Baik, tapi karena diminta sama panitia, jadi saya akan menyampaikan sesuai dengan permintaan. Kalau enggak nanti dipotong bayarannya. Menyemai akhlak mulia di bulan penuh berkah. Bapak Ibu sekalian, ini penting nih dibahas ya. Benar nggak Pak Suryaman? Penting nggak dibahas? Penting. Ya kalau udah begini. Anak paling bahagia kalau ketemu beliau. Pasti saya senyum. Walaupun lagi banyak masalah gitu. Soalnya dia dari jauh udah senyum duluan. Inilah akhlak mulia, percaya nggak nih? Ini akhlak mulia, benar, serius ya. Pak Bu, kalau kita beribadah, contoh katakanlah di masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, kemudian baca Quran, ya ngaji, semua kita pasti image kita pasti bahwa kita ini sedang ibadah atau baru saja melakukan ibadah, betul nggak? Betul. Tapi banyak di antara kita yang berpandangan atau berpersepsi ketika kita berakhlak mulia, kita nggak pernah bahwa kita merasa sedang atau telah beribadah. Ini benar nggak? Coba antum pikirkan. Kalau antum senyum kepada anak atau anak senyum kepada antum atau yang lainnya, ya sama ikhwan ketemu senyum, ya atau berwajah ceria. Ini kita nggak pernah merasa kita sedang beribadah. Ini bagian dari akhlak mulia nih. Padahal itu nilainya ibadah, gitu ya. Makanya penting untuk terus diingatkan. Kalau kita nggak mendengar hari ini pembahasan tentang akhlak mulia, mungkin kita akan lupa bahwa akhlak mulia, berakhlak mulia kepada sesama ini adalah bagian dari ibadah yang pahalanya, keutamaannya sangat banyak. Di sini aja ada mungkin 7 atau 8 poin. Nanti kita lihat ya. Baik. Karena memang ibadah itu kan semua
yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, ya, baik perkataan ataupun perbuatan. Ya, senyum kepada saudara kita ini termasuk yang dicintai oleh Allah, bahkan diperintahkan. Ya, maka ini bagian dari ibadah. Membantu teman kita, saudara kita, sesama kita, walaupun sekedar menaikkan barang bawaannya ke mobilnya atau ke motornya, ini bagian dari yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Maka ini bagian dari ibadah, dan ini bagian dari akhlak mulia. Baik, Pak Bu, ini pretest. Siapa yang tahu ya di antara jamaah yang dimaksud dengan akhlak mulia selain Pak Suryaman? Siapa yang tahu? Ibu juga boleh, Bu. Coba, Ibu kan sering mentargib siswa-siswinya nih, siswinya ya, mohon maaf, siswi untuk berakhlak mulia. Coba apa? Gak apa-apa sepemahaman Ibu, coba angkat tangan. Ada hadiah nggak, Ustaz? Hah? Belum ada. Saya nggak bisa kayak Ustaz Sauki nih, merah apa biru, nggak bisa, nggak ada, kosong. Abu-abu 2.000. Ada, Bu, atau nyerah nih? Ikhwan, coba akhlak mulia apa? Bertingkah laku. Wah, Masya Allah. Tingkah laku, perbuatan, ucapan berdasarkan atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Setuju nggak? Setuju? Oh, nggak ada, benar berarti, Bu. Kosong, nggak ada. Baik, oke. Betul ya, tidak salah. Jadi akhlak mulia kalau sudah bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya pasti itu sudah finish. Ya, itu pasti akhlak mulia, ya. Baik, kita lihat definisi akhlak mulia, penjelasan dari beberapa ulama. Yang pertama, di sini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan hakikat daripada akhlak yang baik, akhlak mulia, ini adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu, dan menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain. Perhatikan, sederhana memang kelihatannya, mencurahkan kebaikan, ya, kemudian tidak mengganggu orang lain, dan berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. 3 poin nih, 3 poin besar. Yang pertama, mencurahkan kebaikan. Kalau seorang sudah berusaha mencurahkan kebaikan, jadi semua yang keluar dari dia itu kebaikan. Baik tadi ucapan, perbuatan, tingkah laku, semuanya kebaikan. Ini kira-kira orang gimana nih? Mulia nggak akhlaknya? Mulia. Ya, ucapannya pun yang terucap nggak ada yang tidak baik, nggak ada yang kedua, kemudian tidak mengganggu. Pun begitu, tidak mengganggu baik dengan fisiknya maupun dengan ucapannya, termasuk dengan chatnya, gitu ya. Tidak mengganggu orang lain. Sudahlah dia mencurahkan kebaikan, dia juga tidak mengganggu. Ada orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi terkadang dia mengganggu juga. Ya, berarti dia di satu sisi dia baik, satu sisi tidak mulia, sebab masih ada yang kurang. Ya, ada orang yang memang kadang membantu, tapi dia kadang mengganggu juga. Ya. Nah, kemudian setelah itu adalah menampakkan wajah berseri-seri, Bu. Ya, Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita kan kadang sensitif ya, hati ya. Betul nggak? Orang itu memang sering ngasih ya, atau sering bantu katakanlah, sering berbuat baik, kemudian nggak mengganggu juga enggak. Tapi kalau ketemu, kita punya firasat ya, kadang-kadang itu orang kenapa sih ya? Ya, Anda punya salah apa? Gitu. Jadi kayaknya gimana gitu. Nah ini, jadi begitu ketemu wajahnya nggak berseri. Beda kalau Pak Suryaman mah. Masya Allah, gitu kan. Nggak tahu kalau sama yang lain, jangan-jangan sama anak doang.
Hah? Lebih kalau kalau sendiri senyum juga. Wah, bahaya ini. Angel. Iya. Jadi akhlak mulia itu yang pertama mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu orang lain, dan kalau ketemu menampakkan wajah berseri. Ini definisi pertama dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang kedua, para ulama ini mendefinisikan akhlak mulia berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, saya bacakan ya, coba bacakan. Faman ahabba ay yuhzazaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika datang kematian kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Nah ini poinnya. Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Dan ini menjadi salah satu syarat kalau dia pengen selamat dari neraka dan masuk surga. Salah satunya adalah hendaklah dia berperilaku atau memperlakukan manusia, ya, orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Ya, ketangkap nggak ini? Hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan oleh orang lain. Ya, kalau kita suka orang senyum kepada kita, orang berbuat baik kepada kita, orang tidak mengganggu kita, maka kita pun perlakukan orang lain seperti itu. Begitu. Contohnya lagi Pak Suryaman lagi. Soalnya terus terang anak nggak bisa kayak beliau, selalu senyum gitu ya. Sampai sendiri pun sendirian pun. Jadi begitu Bu, ini akhlak mulia. Awas, hati-hati. Kalau sesama sesama ikhwah atau akhwat nih, ya. Jadi kalau kita suka orang lain memperlakukan kita baik, ya kita berbuat baik sama orang lain. Ini akhlak mulia. Dan ini menjadikan salah satu syarat di antara ya hendaknya kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kemudian setelah itu adalah kita dalam keadaan kalau kita suka diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berlaku baik kepada orang lain. Akhlak mulia. Kan begitu ya? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain pernah Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah. Ya, beliau bersabda, "Alaika bi husnil khuluq." Wahai Abu Hurairah, seyogianya engkau berperilaku baik, berhusnul khuluq, berakhlak baik. Maka beliau bertanya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah husnul khuluq itu wahai Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tasilu man qata'ak wa ta'fu amman dzalamak wa tu'ti man haramak. Husnul khuluq, akhlak yang mulia itu adalah engkau menyambung tali persaudaraan orang kepada orang yang telah memutus tali persaudaraan denganmu. Ya, menyambung tali silaturahmi. Ini akhlak mulia. Kemudian dan engkau memaafkan kesalahan atas orang yang mendolimimu. Ya, memaafkan kesalahan atas orang yang berbuat dolim kepada kita. Ini berat apa gampang? Contohnya lagi siapa? Dia pemaaf nggak Pak Suryaman? Pemaaf ya? Ya, insya Allah. Tapi jangan mentang-mentang pemaaf, bentar-bentar didolimi, jangan. Jadi memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kita, ya. Kemudian engkau memberi makan kepada orang yang pelit, yang nggak pernah ngasih sama antum, ya. Antum traktir orang yang pelit, biar dia taubat, ya. Jadi biar dia merasa. Tapi kalau orang yang pelit jadi traktir, disindir berkali-kali, ditraktir terus, tetap aja dia nggak mau traktir balik. Itu udah
bawaan dari sononya. Ya. Jadi begitu. Ini akhlak mulia. Ya, artinya dari definisi yang pertama sampai terakhir ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Akhlak mulia. Yang pada intinya adalah akhlak mulia intinya berbuat baik kepada orang lain, gitu kan, tidak mengganggu orang lain. Kemudian ketika bertemu wajah berseri-seri, ya, toleran kepada orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Pokoknya semua yang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, maka itu adalah akhlak mulia. Dan ini bernilai ibadah, banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Kita lihat. Yang pertama, akhlak mulia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karenanya di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak mulia, akhlak manusia, menyempurnakan akhlak mulia. Ya, hadisnya apa? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak atau salihal akhlak. Ya. Innama, ini kata-kata innama itu dikatakan ini sebagai penguat kalimat setelahnya, penegasan dan menafikan yang lainnya. Artinya seolah-olah diutusnya Rasulullah itu hanya untuk ini, seolah-olah gitu ya. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, ini berarti kedudukan akhlak itu sangat tinggi, ya. Kemudian yang kedua, mukmin yang paling sempurna, ya. Yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Nih, Pak, Bu. Jadi, kalau ada orang yang kelihatan soleh gitu ya, solehah, ibu-ibu, tapi kalau akhlaknya jelek, itu bukan mukmin yang sempurna. Ya, maka jangan kemudian hanya fokus soleh untuk diri sendiri. Salat berjamaah luar biasa, ngaji Qur'annya masya Allah, ya. Kemudian ibadah yang lainnya mungkin salat malam dan lain sebagainya luar biasa, tapi akhlaknya jelek, maka ini bukan termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya orang yang paling sempurna akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukmin, orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Akhlak, ya, standarnya. Selain itu, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini seolah-olah Rasulullah SAW jangan sampai antum kebalik-balik. Ya, Mas Aris Syafiq, Ustadz Aris misalkan, kalau ketemu sama Ustadz Sarjono, Ustadz Nep, baiknya luar biasa gitu ya. Bahkan sampai datang langsung, giliran datang ke rumahnya langsung diajak ke warung bakso yang paling dekat katakanlah. Ya, tapi istrinya nggak pernah diajak ke warung bakso. Yang ada contoh istri ini. Kebalik, kalau kita ketemu sama teman udah bukan hanya berseri-seri tapi ketawa terus ya, ketawa ngopi segala macam gitu ya, diajak jalan langsung pergi, tapi pulang ke rumah ketemu anak istri wajahnya cemberut. Istri ngajak, bi jalan-jalan sebentar aja ke depan misalkan, orang ngelihat nggak tahu lagi capek apa gitu kan, di kantor habis dimarahin sama Ustaz Taufik. Ya, kembali, tapi giliran ketemu teman, dan ini realita banyak. Sampai-sampai orang nongkrong berjam-jam sama teman, tapi anak istrinya ditinggalin, ini banyak. Ya, ini banyak. Jangan sampai, kalau istrinya ridho sih nggak apa-apa.
Ya, tapi kalau istrinya cemberut, ini hati-hati. Sebab dikatakan orang yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Ya, emang. Baik. Ini yang kedua, yang paling sempurna akhlaknya atau orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak kedudukannya sangat tinggi. Yang ketiga, akhlak mulia ini meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa sampai menyaingi atau melebihi derajat ahli ibadah. Ini. Makanya jangan tadi jangan sampai, intinya jangan sampai terlupakan nih berakhlak mulia kepada orang lain. Jangan antum berusaha untuk soleh ibadah segala macam, udah puasa, ada sholat, ada segala macam, tapi kepada orang lain akhlaknya buruk. Ya, ini salah. Kita lihat akhlak mulia meninggikan derajat sampai bisa melampaui orang yang berpuasa, orang yang sholat malam. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, ya, bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, dia itu la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Dia bisa mencapai derajat orang yang saum di siang hari dan orang yang sholat di malam hari. Orang yang saum kalau Ramadan semuanya rata saum, ya. Tapi kalau saum selain Ramadan, kira-kira mayoritas pada saum enggak ini? Yang sekolah full day ini. Jangan yang full day, yang di pesantren pun siswa suruh puasa, gurunya nggak bisa. Ya. Ada yang rajin puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid, ada nggak? Ada. Ada tapi bukan antum. Ibu-ibu rajin puasanya? Banyak. Diet itu Pak Meren. Diet ya? Puasa, ya. Ya. Baik. Orang yang akhlaknya baik ini bisa mencapai derajat orang yang saum di siang hari dan sholat malam di malam hari. Jadi antum Pak Suryaman mudah-mudahan mencapai derajat ini. Pak Sur, Pak Sur. Pak Sur, ini serius, ini bukan lagi moyokin, bukan. Ini beneran. Ya. Jadi jelas ya bahwa akhlak mulia itu sampai-sampai dikatakan hadis ini hadis Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi mencapai derajat orang yang puasa dan orang yang sholat malam. Sementara kita susah buat puasa gitu ya. Lapar sedikit, lemes ya, haus apalagi. Tadi kata Pak Sarjono kalau nahan gimana nih? Memang kalau puasa itu yang berat itu haus sebenarnya gitu ya. Dan juga makan, ya enggak Ustaz Iqbal? Makan berat kan, nahan makan. Antum kayak gitu badannya. Ana paham orang yang badannya gede makannya pasti gede juga. Harus banyak. Ya, nanti sahurnya yang banyak biar sampai selesai enggak kelaparan. Gitu. Dan ini akhlak mulia bisa mencapai derajat itu, ya, luar biasa. Yang keempat, orang yang berakhlak mulia sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, Innallaha karim yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlak wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan, ya, menyukai kedermawanan dan juga akhlak yang mulia, serta Dia membenci akhlak yang rendah atau yang hina. Ini dicintai oleh Allah, akhlak mulia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik apanya? Akhlaknya. Ya, perhatikan lagi. Yang paling aku cintai kata Rasulullah dan yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya pada hari kiamat
adalah yang paling baik akhlaknya. Masih ragu berakhlak mulia, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh meremehkan orang, mungkin kelihatannya salatnya nggak sehebat antum, ya, puasanya pun demikian, baca Qur'annya pun mungkin nggak selancar antum, hafalannya nggak sebanyak antum, gitu kan? Pakaiannya nggak seislami antum, ibu-ibu, ya, misalkan. Tapi akhlaknya baik, gitu. Ini boleh jadi apa yang Rasulullah katakan benar untuk dia, kan begitu. Makanya kita memang nggak boleh menjudge orang itu berdasarkan zahirnya, nggak boleh, ya, menilai orang berdasarkan zahirnya, sebab kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita yang nggak kelihatan oleh kita. Penampilan boleh jadi nggak sehebat kita, ya, jenggot mungkin boleh jadi dipangkas, ya, kemudian pakaiannya mungkin celananya boleh jadi nutupin mata kaki, nggak isbal, seolah nggak nyunah dalam tanda kutip, ya, tapi ternyata amalannya di belakang kita jauh lebih hebat daripada kita. Itu nggak ada. Makanya tawadu, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tawadu itu kita keluar dari rumah kita, ketemu sama orang atau melihat orang, kita mengatakan dia lebih baik daripada aku. Itu tawadu, ketemu siapapun. Nah, kalau kita bukan tawadu, sombong, baru kenal sunnah sedikit, jenggotnya panjang sedikit, gitu ya, pakaiannya nggak isbal, pakai gamis sedikit, ya, seolah-olah nyunah, ketemu orang, wah, itu mah ahlul bid'ah, misalkan gitu, wah, itu mah ahli neraka, waduh, nggak begitu, itu sombong, ya. Sedangkan tawadu sebaliknya, ketemu orang siapapun itu, karena memang kita nggak tahu, gitu kan, nggak tahu. Ya, boleh jadi mereka lebih hebat daripada kita. Baik, yang kelima, akhlak yang baik memiliki bobot yang berat. Bobot yang berat dalam timbangan pada hari kiamat. Ini kalau tadi ada 1 sampai 4 sudah luar biasa, ternyata akhlak mulia itu bobot timbangannya berat. Ya, jadi kalau ada barang misalkan, ya, kalau dihitung berdasarkan bobotnya, ada barang A, B, ada A lebih ringan, B lebih berat. Ada yang kecil tapi ternyata berat, seolah-olah kecil dalam tanda kutip, tapi ternyata bobotnya lebih berat. Nah, ini akhlak mulia, kadang diremehkan, tapi bobot timbangannya berat. Jadi di akhirat nanti itu kan, ya, ibaratnya seperti ibarat timbangan dunia. Kalau dia amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, begini, ya, antum dalam kitab apa ya, saya pernah baca itu, lupa, itu dijelaskan detail gitu. Jadi perbedaan pendapat antara para ulama. Yang dimaksud itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi sama seperti, jadi kalau ini kebaikan, ini keburukan ditimbang, misalkan kalau ini lebih banyak, dia akan lebih berat begitu. Ya, dia akan turun ke bawah, ini akan naik, terangkat gitu. Nah, ini akhlak mulia itu menjadi pemberat timbangan kebaikan, ya. Masyai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal al-badi'a. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain atau melainkan akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Akhlak yang baik, timbangan. Ya, contohnya lagi siapa? Pak? Contohnya antum masing-masing, gitu ya. Ya, ini diringkas. Ini ana jadi keinget ini Pak Ustadz Sarjono tadi pesannya tadi pas 1:30, tapi mulai ternyata jam 2 kurang seperempat. Baik. Tapi ini perlu disampaikan. Masih sabar? 2:30 ya? Ya. Mana nih jamnya? Iya, iya. Mudah-mudahan nggak nyampe 2:30 deh. Yang keenam, akhlak yang baik, akhlak mulia dapat mengantarkan ke dalam surga. Bu, main masuk surga, Bu? Hah, mau? Yakin? Siap berakhlak baik nggak? Insya Allah. Nanti di bulan Ramadan nih, kesempatan, ya, untuk melatih diri berakhlak mulia. Taqwallah wa husnul khuluq
mohon maaf, Nabi SAW ditanya tentang kebanyakan hal yang menyebabkan manusia masuk surga. Sorry, tadi ada yang kelewat. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu hal yang bisa menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab, takwa Allah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang menyebabkan manusia masuk surga. Takwa kepada Allah ditambah akhlak yang baik, ya. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa naro faqala al-famu wal farju. Dan beliau ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka. Apa itu? Yaitu lidah dan kemaluan. Ya, mohon maaf nih, ini hadisnya banyak yang menjelaskan tentang ini, antara lidah dan mohon maaf syahwat kemaluan itu kebanyakan yang menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Ngomong, ya, asal ngomong ini bahaya. Bahkan dari lisan, ini ada satu buku ini yang membahas tentang bahaya lisan, bahaya omongan gitu. Dari omongan itu konsekuensinya banyak sekali. Hanya dengan omongan sampai-sampai bisa perang antara satu kabilah besar dengan kabilah besar. Bisa nggak hanya dengan omongan? Tawuran yang terjadi, Pak Bu, di sekitar kita itu awalnya apa? Kadang cuman omongan. Ya, omongan. Kemudian hanya dengan omongan orang bisa divonis sampai hukuman mati, hukum gantung. Hanya dengan apa? Omongan, saksi palsu. Ngomong. Ya. Dia memberikan kesaksian tapi palsu, sehingga orang dijerat dengan kesaksian omongan palsu itu, ya. Dan seterusnya. Maka lidah ini bisa menjerumuskan kebanyakan orang ke dalam neraka. Kemudian juga kemaluan jelas, ya. Apalagi zaman sekarang, perantaranya mudah sekali, banyak sekali untuk menjerumuskan seorang kepada hal-hal yang keji dan kotor itu, ya. Baik, yang ketujuh, sedikit lagi. Akhlak mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Dalam hadis riwayat Ahmad, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya ini menjadikan rumah makmur dan juga menambah umur. Ya, seperti silaturahmi bisa memperpanjang umur, kan begitu, ya, selain menambah rezeki, ya. Baik, nah, apa kaitannya dengan Ramadan? Gitu kan? Yang tadi kita sudah sedikit banyak menyimak tentang keutamaan akhlak mulia yang luar biasa. Setelah ini mudah-mudahan kita semua bisa atau berusaha, ya, untuk berakhlak mulia kepada sesama, ya. Dan ini kadang-kadang kita suka karena setan sering membisiki kita kepada hal-hal yang tidak baik, sampai ada teman kita minta bantu kita pun pikiran kita selalunya seolah-olah dirugikan. Ya, contoh misalkan teman kita pinjam duit, ya, kalau kita dipinjemin seolah-olah dirugikan. Padahal membantu orang lain ini pahalanya besar. Ya, pun demikian, contoh misalkan antum diminta teman untuk nemenin ke suatu tempat atau ke hajat tertentu. Ya, entah ke pasar, entah ke mana? Misalkan dari sini ke Cibinong, dari Cibinong ke Ciapus gitu, ya. Diminta seolah-olah, kalau aneh nemenin dia berarti aneh rugi waktu dan tenaga, ya. Padahal amal ini kalau tidak salah, ya, kalau tidak lupa, ini amal ini nemenin hajat temennya ini lebih baik, pahalanya itu lebih baik beriktikaf kalau nggak salah, ini selama, saya lupa, 1 bulan kalau nggak salah, ya. Di mana? Di Masjid Nabawi kalau nggak salah, ya. Nanti antum lihat lagi, pahalanya besar tuh, cuma nemenin doang, bagian dari akhlak mulia. Tapi seolah-olah, wah, mendingan aneh baca Quran, mendingan aneh sholat di masjid. Padahal itu lebih baik daripada dia sholat iktikaf ataupun sholat, katakanlah ibadah di masjid yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, gitu. Tapi kadang kita merasa rugi. Baik, kaitannya dengan Ramadan, menyemai akhlak mulia di bulan Ramadan. Seperti hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Taufik,
bahwa di dalam bulan Ramadan selain bulan itu penuh berkah, Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Dan hikmah yang paling utama daripada ibadah puasa apa, Bu? Hikmah yang paling utama, tujuan yang paling utama ibadah puasa apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini pasti orang yang berakhlak mulia. Nggak disebut takwa kalau dia nggak akhlak mulia. Sebab akhlak mulia termasuk bagian daripada perintah Allah. Dengan keutamaan yang banyak ini berarti diperintahkan. Ya, dan definisi daripada takwa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah, dan akhlak mulia pun bagian daripada perintah Allah. Ya, maka orang yang bertakwa sudah selayaknya semestinya dia akhlak mulia. Ya, ini hikmah di antara hikmah yang paling utama ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya, kemudian di bulan Ramadan itu gambarannya taftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga yang ada berapa pintunya? Ada berapa? Pintu surga ada berapa? Delapan kok ragu ini Ustaz gimana? Agedanya kurang kuat nih. Yakin nggak ada 8? Ada 8. Ya, di antaranya pintu puasa, pintu Ar-Rayyan. Pintu-pintu surga semuanya dibuka. Kemudian pintu neraka jahim yang ada 7 ditutup. Artinya apa? Di saat itu kita berbuat baik itu, kesempatan berbuat baik itu sangat banyak. Allah berikan kemudahan kepada kita. Makanya kesempatan untuk menyemai akhlak mulia di bulan Ramadan itu. Ya, kalau kita dalam keadaan puasa Ramadan, biasanya kita mau ngomongin orang, mau menggibah, mungkin teman ada yang mau ngibahin orang, antum ingat lagi puasa. Bro, lagi puasa, akhi lagi puasa. Kan begitu kan? Ini pengingat. Ya, selain tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini kesempatan untuk berbuat baik sebanyak mungkin masuk surga, dan kesempatan untuk lari dari pintu-pintu neraka, ya, menghindar sejauh mungkin dari neraka. Artinya kesempatan untuk menjauh dari perbuatan dosa di dalam bulan Ramadan itu. Kemudian syaitan dibelenggu, syaitan itu dibelenggu, diikat. Ya, berarti berkurang lagi halangan-halangan untuk berbuat baik. Nah, disinilah momen Ramadan itu kita berusaha untuk menyemai akhlak mulia. Supaya apa? Supaya segala tadi poin 1 sampai 7 katakanlah tentang keutamaan akhlak mulia, sampai memberatkan timbangan, menjadi memberat timbangan kebaikan, bahkan sampai menjadi sarana yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ya, kita bisa raih dengan akhlak mulia, ya, menyemai akhlak mulia di bulan Ramadan. Kan begitu, ya. Dan di bulan Ramadan biasanya rasa pedulinya lebih besar. Ya, antar tetangga saling memberikan takjil. Ya, yang sana ngasih kolak, yang sini ngasih bala-bala, gitu kan. Kemudian nasi kebuli, yang ini apa? Ayam bakar. Kan indah begitu, ya enggak? Ini bagian daripada akhlak mulia. Ya, nggak tahu di kota, kalau di kampung masih ada begitu ya. Anterin jauh-jauh kolak gitu kan. Kalau di sini nyari masing-masing. Beli malah masing-masing. Ya. Nah, pada intinya itu, dan semua kita sepakat bahwa keumuman bulan Ramadan insyaallah orang-orang pada berbuat baik. Untuk itu kesempatan, sebab sesuatu yang dibiasakan itu mudah-mudahan menjadi kebiasaan dan biasanya nagih begitu ya. Jadi kalau bulan Ramadan kita biasa berbuat baik, mudah-mudahan setelah itu dan seterusnya kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Langsung pada melek dia mereka. Ngantuk wajarnya, anak aja ngantuk sebenarnya. Kemarin habis dari ini minggunya kegiatan pingpong, Sabtu Minggu sebenarnya. Terus pagi ini bukan berarti ceritain amal bukannya. Pagi tadi ngisi kajian di Masjid Ali bin Abi Thalib. Terus siangnya ke sini. Bukan masalah ngisinya masih bentar, tapi nyiapinnya.
Ini pemateri-pemateri kajian pasti hafal, pasti paham kondisinya. Udah kayak mau meledak ini. Mau meledak. Tapi alhamdulillah walaupun capek dan banyak kekurangan yang disampaikan, tapi intinya walaupun banyak guyonan ya, Pak Suryaman ini mohon maaf ini tidur malah dia. Itu saya justru salut sama Pak Suryaman. Tadi dia nyimak, giliran selesai tidur bagus. Lah antum tadi tidur sekarang selesai bangun. Pak Suryaman. Ya, tapi dia memaafkan pasti ya, insyaallah. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa diingat-ingat kalau mau materinya buat kajian-kajian di sana boleh silakan. Ya, ini sebenarnya tinggal menggabungkan antara keutamaan akhlak mulia ya dengan bagaimana nanti bisa di bulan Ramadan kita bisa menyemai akhlak mulia di antara kita. Ini kan masing-masing. Nah, ini nanti kalau misalkan ada di antara antum, akhi, anak pengen dapat pahala puasa dari antum, anak kasih ini merah misalkan, mana antum buat buka puasa. Yang itu kalau gitu nanti besok anak kasih ke antum 200.000. Nah, tapi jangan ini ya, jangan kong kali kong. Iya, kalau benar niatnya itu, walaupun saling ngasih kan nggak ada ini, dan Allah nggak akan menyanyiakan amal antum gitu. Tapi jangan sepakatannya ini 100 impas gitu. Antum mau menipu Allah, mau ngerjain Allah. Iya. Tapi giliran antum dikhianatin, antum ngasih 200, teman antum dikira mau ngasih ternyata nggak ngasih juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.